Mari kita buktikan dari sini. Kita lakukan. Di sini ada perusahaan reparasi Nusantara untuk periode yang berakhir tanggal 31 Januari 2022. Ini salah satu contoh soal yang akan kita bahas di dalam sini. Yang pertama, tanggal 4 Januari 2022, Pak Yuda menyetorkan uang sebesar 10 juta untuk mendirikan suatu usaha reparasi kendaraan bermotor roda 4. Usaha tersebut dinamakan Usaha Reparasi Nusantara. Pada tanggal 4 ini, di sini ada uang sebesar 10 juta. 10 juta ini adalah uang kas. Jadi, kas ini yang tadinya Pak Yuda belum menyetorkan, sekarang sudah menyetorkan sebagai modal pertama dari perusahaan reparasi ini. Jadi, uang tanggal 4 ini, uang yang 10 juta ini sebagai kas. Kas jadi bertambah. Maka kas yang bertambah ini kita pakai rumusan yang bertambah. Karena kas terdapat kelompok harta, harta terbuka, maka 10 juta ini akan ditempatkan di debit. Dan satu lagi adalah modal. Karena 10 juta ini sebagai merupakan modal awal dari perusahaan reparasi ini, maka modal ini akan bertambah. Namanya modal bertambah, maka kita akan menggunakan rumusan pertambahan. Dari rumusan bertambah ini, maka di sini modal, karena modalnya ada di jari tengah dan modal itu jari tengah ini tertutup, maka modal akan ditempatkan di kredit. Jadi debitnya di kas dan kreditnya adalah di modal sebesar masing-masing 10 juta. Kemudian untuk tanggal 5 Januari 2022, Pak Yuda menyewa gedung untuk tempat reparasi kendaraan selama 1 tahun sebesar 1.200.000 tunai. Karena tunai ini harus dibayar, maka pembayaran ini melalui kas yang ada akan berkurang. Jadi kasnya berkurang. Untuk apa? Untuk menyewa gedung tempat reparasi. Maka sewa gedung inilah yang akan bertambah. Yang tadinya tidak punya gedung, sekarang mempunyai gedung untuk tempat usaha. Jadi sewa dibayar di muka ini bertambah. Karena bertambah, kita pakai rumusan yang bertambah. Jadi sewa gedung ini akan bertambah dan sewa gedung termasuk adalah kelompok harta. Ya, untuk sewa dibayar di muka itu termasuk kelompok harta. Harta ini terbuka, maka akan terdapat di debit. Dan untuk pembayarannya itu adalah menggunakan uang sebesar 1.200.000 tunai, maka kas kita akan berkurang. Karena kas termasuk kelompok harta dan berkurang, maka kas yang berkurang ini tertutup akan ditempatkan di kredit. Selanjutnya, tanggal 6 Januari, dibeli perlengkapan. Perlengkapan ini adalah kelompok harta. Karena dibeli perlengkapan, ini dibayar dengan tunai, maka dibayar dengan uang sebesar 1.600.000. Uang tunai ini adalah termasuk kelompok harta, di mana harta itu terdapat dalam kas. Jadi perlengkapan ini bertambah. Yang tadinya tidak punya perlengkapan, sekarang membeli perlengkapan berarti bertambah. Bertambahnya perlengkapan, maka kita pakai rumusan bertambah. Kelompok harta bertambah karena terbuka, maka perlengkapan ditempatkan di kelompok debit. Ya. Kemudian untuk uangnya sebesar 1.600.000, maka uang tunai ini kas. Kasnya berkurang, maka kas berkurang akan ditempatkan dengan di kelompok debit. Berikut tanggal 7 Januari 2022 dibeli peralatan reparasi kendaraan sebesar 7.800.000. Baru dibayar tunai sebesar 5.800.000 dan sisanya dibayar kemudian. Sisanya ini menjadi utang. Utangnya sebesar 2 juta. Ya. Kita membeli peralatan. Peralatannya bertambah. Peralatan termasuk kelompok harta bertambah, maka harta ini terbuka. Untuk 7.800.000 peralatan ditempatkan di sebelah debit. Ya.
Kemudian dibayar tunai, dibayar mempergunakan kas, karena kas kita ini berkurang, Pak, dipakai bayar sebesar 5.800.000, maka kas kita berkurang, pakai rumusan berkurang, maka akan ditempatkan di sebelah kredit. Dan sisanya dibayar kemudian. Sisa ini adalah termasuk utang. Utang kalau bertambah, tadinya kita tidak punya uang, utang, sekarang kita punya utang. Jadi utangnya kita bertambah, maka pakai rumusan bertambah, utang akan ditempatkan di kredit. Ya, itu. Tanggal 16 Januari 2022 diterima hasil reparasi servis kendaraan. Hasil reparasi ini adalah pendapatan kita usaha. Jadi pendapatannya bertambah. Sekarang mendapatkan bertambah berapa? 1.400.000. Jadi 1.400.000 berbentuk uang tunai. Uang tunai masuk ke dalam kelompok kas. Kas ini masuk ke dalam kelompok harta. Hartanya bertambah, maka kasnya bertambah akan ditempatkan di debit sebesar 1.400.000. Sementara apa? Penerimaan. Dari mana diterima? Dari pendapatan. Pendapatannya bertambah sebesar 1.400.000. Maka kalau kita lihat di rumusan pendapatan, di rumusan yang bertambah, berarti pendapatan akan ada ditempatkan di kredit karena tertutup. Ya, tanggal 16 itu. Kemudian tanggal 17 Januari dibeli lagi perlengkapan sebesar 800, tunainya baru 400, sisanya dibayar kemudian. Perlengkapan kita bertambah lagi sebesar 800. Perlengkapan 800 ada di sebelah debit karena perlengkapan masuk kelompok harta. Kemudian uang tunai ini termasuk kelompok kas. Kas ini termasuk kelompok harta juga. Hartanya bertambah, maka harta bertambah akan ditempatkan di sebelah debit. Kemudian sisanya adalah utang. Utangnya pun utang piutang. Nah, karena kita membeli perlengkapan. Jadi perlengkapan kita bertambah, kemudian utang kita bertambah karena tunainya baru 400, sisanya 400 adalah utang. Utang bertambah, kalau utang bertambah maka akan ditempatkan di sebelah kredit karena dalam rumusan bertambah utang tertutup. Kemudian tanggal 18 Januari 2002 dibayar upah karyawan 2 minggu pertama sebesar 600. Jadi apa? Namanya upah adalah kelompok beban. Bebannya ini bertambah. Karena beban bertambah, kita pakai rumusan bertambah, maka beban terbuka. Maka beban akan ditempatkan di debit sebesar 600.000. Pakai apa bayarnya? Pakai uang. Uangnya ini adalah uang kas. Kas ini termasuk kelompok harta. Dari kelompok harta berkurang, maka akan ditempatkan di sebelah kredit kasnya. Yang terakhir tanggal 30 Januari ini diterima hasil operasi usaha untuk 2 minggu kedua sebesar 1.800.000. Diterima tunai sebesar 1.400.000. Sisanya diterima kemudian. Diterima hasil operasi usaha untuk minggu kedua sebesar 1.800.000. Dari mana? Dari pendapatan kita nerima uang sebesar 1.800.000, tapi uangnya baru dibayar 1.400.000. Sisanya 400 lagi adalah utang. Ya. Mari kita ketempatkan. Pendapatan bertambah. Itu 1.800.000. Pendapatan bertambah. Jadi kalau pendapatan bertambah, ini akan ditempatkan di kredit. Kredit dulu 1.800.000. Di mana debitnya? Debitnya dari uang tunai. Tadinya kita belum mendapatkan uang tunai, maka kita dapat uang tunai. Uang tunai ini berarti bertambah. Kas kita bertambah 1.400.000. Kas bertambah ada di sebelah debit. Sisanya utang. Utang 400. Utang piutang. Piutang. Di sini kan kita dapat penerimaan hasil. Jadi
piutang kita akan bertambah. Piutang termasuk kelompok harta, maka piutangnya bertambah ada di sebelah debit. Jadi kita lihat hasil revisi kita ini, hasil penelaahan kita ini kita akan tempatkan di jurnal umum perusahaan jasa. Yang pertama tadi, jadi kas di debit, kemudian modalnya ada di kredit. Yang kedua, transaksi sewa dibayar di muka di debit dan kasnya ada di sebelah kredit karena kita harus membayar sewa, uang kas kita berkurang. Kemudian perlengkapan sebesar 1.600.000, perlengkapannya di debit, maka uang kas kita akan berkurang, maka berkurang akan ditempatkan di kredit. Kemudian kas kita bertambah dari mana? Dari pendapatan. Kas bertambah akan ada di debit, pendapatannya pun bertambah, maka bertambah pendapatan akan ditempatkan di kredit. Kemudian perlengkapan. Dari mana? Perlengkapan, membeli perlengkapan sebesar 800 pada tanggal 17 ini. Kemudian dibayar baru 400. Sisanya kita punya utang di kredit karena utangnya bertambah, kasnya berkurang, utang bertambah, ini masing-masing ada di sebelah kredit. Dan yang tanggal 18 ini membayar gaji karyawan, beban gaji 600, bebannya bertambah, kasnya berkurang. Kenapa? Karena untuk membayar gaji berkurang ditempatkan di kredit. Dan terakhir tanggal 30 bulan 1 itu kas bertambah dan piutang bertambah. Kas bertambah sebesar 1.400.000 dan piutang bertambah 400.000. Dari mana? Dari pendapatan bertambah, di mana pendapatan bertambah sebesar 1.800.000, kemudian kasnya bertambah dan piutang bertambah. Tiga-tiganya adalah bertambah. Kas bertambah 1.400.000, ini akan ditempatkan di debit, dan piutang bertambah ditempatkan di debit, dan pendapatan bertambah pula maka akan ditempatkan di kredit. Demikianlah paparan untuk kali ini, di mana pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.